كما قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gemuruh takbir di pagi yang cerah, bertabur rasa haru dan bahagia, mengukir cinta dan syukur kepada Sang Khalik. Sungguh benar janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia sampai kepada buka akhirnya, yakni di hari kemenangannya, hari Idul Fitri. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah janji dari Nabi kita, insyaallah orang-orang yang berpuasa akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu yang bernama Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan ahli puasa akan masuk lewat pintu tersebut, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala: "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Setelah kita sempurnakan Ramadan 30 hari, setelah kita berjibaku berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, berlapar-lapar, berhaus-haus, meninggalkan apa-apa yang dilarang dan yang bisa membatalkan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah suruh kita walitukabbirullah, untuk mengagungkannya, untuk membesarkannya. Kalimat takbir sebagai realisasinya kalimat Allahu Akbar, kalimat Allah Akbar yang maha besar, bimakna kullu ma siwallah sagir, semua selain Allah itu kecil. Allah yang maha besar, kita yang merasa dosa kita besar, itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, kita yang merasa diri kita besar dengan kekayaan, pangkat dan jabatan, itu semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah maha besar, walillahil hamdu, dan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk apa kita bertakbir? Ala mahadakum, atas yakni hidayah yang kita dapatkan, dalam arti hidayah sebagai wujudnya keimanan, sebagai realisasinya puasa kemarin, sebagai outputnya la'allakum tattaqun, sampailah kita kepada yakni predikat tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni imtisalu awamirillah wastinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah yakni puasanya, dan meninggalkan larangan Allah yakni apa-apa yang membatalkannya. Jangankan berbicara yang haram, yang halal kita tinggalkan di siang hari. Istri kita halal kita tinggalkan di siang hari. Makan nasi tahu tempe itu halal, kita tinggalkan di siang hari semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahibail kiram rahimakumullah, wa la'allakum tashkurun. Dan semuanya itu adalah supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikanlah kita orang beriman, orang Islam yang dapat hidayah, yang diberi kekuatan melaksanakan ibadah puasa. Karena tidak semua ternyata ahibail kiram rahimakumullah yang diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sehat fisiknya, sehat afiahnya, jiwanya, masih muda, tetapi dia tidak berpuasa.
dikarenakan hal-hal yang bukan udzur syar'i. Tetapi betapa banyak pula orang-orang yang sebetulnya sudah tua renta, bahkan berpenyakit, tapi dia tetap berpuasa. Itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidaklah daya upaya kita. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, kecuali daya upaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat, kecuali daya upaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Diberikan kita sehat, diberikan kita afiah, dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman kita, melaksanakan ibadah puasa, tadarusnya, tarawihnya, iktikafnya, sholat berjamaahnya. Itu karunia dari Allah. Pagi hari ini kita bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gegap gempita dihiasi kesedihan akan bulan suci yang telah dilewati, karena tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sannata kulluha Ramadan." Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalah umatku tahu akan apa-apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya dia akan berharap setahun penuh itu adalah Ramadan semua. Dan dikabarkan di dalam hadis yang lain bahwa semalam tadi ada tangisan gaib yang tidak kita dengar, tangisan gaib yang mengguncang jagat raya. Tangisan siapakah itu? Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," bila mana datang malam akhir di bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ardi wal malaika, menangislah langit, menangislah bumi, menangislah para malaikat. Apa yang mereka tangisi? Musibah li ummati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangisi musibah yang datang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ai musibatul hiya?" Musibah apa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabu Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dhahabu Ramadan. Perginya Ramadan disebut musibah, aiba'il kiram. Kenapa demikian? Fa inna da'awat fihi mustajabah. Doa-doa di dalam Ramadan itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Was shadaqat maqbulah. Sedekah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Mau dia ikhlas atau enggak, mau dia riya atau ikhlas, insya Allah dengan berkah Ramadan, sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanat mudha'afah. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Ibadah sunat dimisil wajib. Ibadah sunat pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan lain. Ibadah wajib dimisil sab'ina. Ibadah wajib sama dengan 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Bagaimana tidak disebut musibah meninggalkan Ramadan ini? Wal adabu madfu', dan siksaan dihentikan sementara, ahiba'il kiram. Maka dulu orang tua kita sering melarang kita mengucapkan kalimat takbiran di luar malam takbiran. Kata mereka apa? Jangan takbiran, nanti ahli kubur menangis. Itu bukan sekonyong-konyong ucapan. Itu benar adanya, ahiba'il kiram. Kenapa ahli kubur menangis? Karena siksa mereka kembali. Siksa mereka kembali pada hari ini. Mereka menangis tadi malam, mereka menangis karena mereka tahu sepanjang tahun sampai kiamat datang nanti mereka akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kecuali datangnya Ramadan, siksaan dihentikan dahulu, ahiba'il kiram. Dan yang terpenting yang harus kita pahami selama Ramadan kemarin, wasufidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu, benar-benar dibelenggu. Adapun maksiat-maksiat yang terjadi di sekitar kita, itu benar-benar murni tanpa gangguan syaitan. Itu keluar dari nafsu dia, dari syahwat dia, bukan gangguan syaitan. Syaitan dibelenggu, dan hari ini syaitan kembali dibebaskan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu beratnya kemarin kita melawan nafsu kita tanpa setan sekalipun.
Bagaimana hari ini setan kembali dibebaskan, akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari pinggir, melalui aliran darah, mengotori pikiran, mengotori hati, dan seterusnya. Maka Nabi sebutkan dahab Ramadan musibah. Perginya bulan suci Ramadan adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ditangisi langit, ditangisi bumi, ditangisi para malaikat dan ahli kubur. Rahimahil kiram, rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari kemenangan ini, hilanglah sudah rasa benci dan murka. Ketulusan hati di hari yang fitri menjadi pancaran kesucian sejati. Seorang hamba yang tak lagi memendam dendam ataupun keras hati, hingga mudah memaafkan siapapun yang pernah menyakiti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk jadi manusia pemaaf. Kama qala ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kau orang-orang yang pemaaf. Perintahlah manusia berbuat baik, dan acuhkanlah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mengganggumu, yang menzalimimu. Allah suruh kita untuk menjadi orang pemaaf. Di dalam riwayat lain, yang memaafkan mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Allah itu adalah At-Tawwab. Allah itu penerima tobat, Allah itu penerima maaf, Allah itu mencintai orang-orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah itu benar-benar membuka pintu tobat, membuka, yakni siapapun yang ingin bertobat dari dosa-dosanya. Sebagaimana kalimat Allahu Akbar yang kita lantunkan sepanjang malam kemarin, Allah Maha Besar. Dosa kita teramat kecil di hadapan Allah. Sekalipun kita merasa dosa kita begitu banyak, dosa kita sangkakan segunung atau selangit, maka ampunan Allah lebih luas lagi ya ahibahil kiram. Momentum Idul Fitri ini mari kita jadikan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih baik. Laisa al-id liman labisal jadid, walakin al-id liman tu'atuhu tazid. Id itu bukan untuk orang yang bajunya baru. Id itu adalah untuk orang yang ketaatannya semakin bertambah, ketakwaannya semakin hebat, ibadahnya semakin mantap dan istiqomah. Ibadahil kiram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang 3 golongan yang merugi. Yang pertama, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang mana disebutkan nama Nabi di hadapan dia, dia tidak bersolawat kepada Nabi, maka dia disebut orang yang paling merugi. Dan yang kedua, ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan tsumma in salaha qabla ayyufaralah. Siapa yang datang bulan suci Ramadan kepadanya, dia hidup di bulan suci Ramadan, Allah panjangkan umurnya untuk melalui bulan suci Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa dosa tidak diampuni Allah? Di dalam Ramadan dia masih bermaksiat, di dalam Ramadan dia masih tinggalkan puasa, dia masih tinggalkan sholat. Keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana seharusnya Ramadan itu syahrul maghfirah. Ramadan itu adalah bulan ampunan yang akan menjadi pelebur dosa siapapun yang punya dosa. Keluar dari bulan Ramadan, kayaumi waladat ummuhu, dia akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Dan di dalam hadis lain Nabi kita beri jaminan, man somahu wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail, imma dengan tarawihnya atau dengan salat-salat malamnya, dia hidupkan malam-malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah akan ampuni dosa dia yang akan datang yang telah lalu. Dan yang ketiga orang yang rugi itu adalah orang yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun adraka indahu abawahu al-kibara falyulakhul jannata.
laki-laki atau manusia yang mana dia punya orang tua yang sudah tua renta, tapi tidak bisa memasukkan dia ke surga. Dalam artian dia tidak berbaik kepada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak sayangi mereka, bahkan dia buang dia ke panti jompo, dia buang, dia acuhkan mereka yang telah tua renta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Di antara dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya adalah uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Dosanya disegerakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Juga hadirin kiram rahimakumullah, tentu kita semua harus pula memperhatikan hukukul adami, dosa terhadap sesama. Kenapa demikian? Tentang hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dahulu kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut itu adalah dia yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Itu dalam pikiran para sahabat kala itu. Orang bangkrut yang tidak punya dirham, tidak punya rupiah kalau sekarang, dan tidak punya harta. Nabi Muhammad SAW menjawab, bukan itu. Kata Nabi, bangkrut itu adalah innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumil qiyamah bis salatin. Mereka yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala salat, wasiyamin, dan membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala zakat, wayati karsyatama, dan dia pun datang kala itu membawa dosa yang dulu dia lakukan di dunia. Yang pertama, karsyatama, dia pernah mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang. Wa qadhafa, dia pernah menuduh seseorang berzina. Wa akala mala, dia pernah memakan harta seseorang tanpa izin, mungkin mencuri atau menggosok. Wasafaka dama, dia pernah membunuh seseorang ketika di dunia. Wadaraba, bahkan hanya memukul pun akan dihisab Allah. Dia pernah memukul seseorang ketika di dunia. Fayutahada min hasanatihi, dikarenakan hal tersebut maka kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang dizoliminya. Wahada min hasanatihi, dan kepada orang yang dizoliminya. Siapa yang mendoliminya? Siapa yang dizolimi oleh dia? Itu ngantri untuk meminta hisaban pertanggungjawaban. Siapa yang pernah dia ambil hartanya? Siapa yang pernah dia hutangi tapi dia tidak bayar? Siapa yang pernah mendoliminya, dan seterusnya, itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saatnya, ahibail kiram, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika kebaikannya sudah habis. Sudah habis kebaikanku, ya Allah. Apalagi yang harus aku bayar kepada mereka? Sementara orang yang ngantri, yang pernah dizolimi, yang pernah diambil hartanya, kita nggak bisa bayangin bagaimana para koruptor yang mengambil ratusan miliar, ratusan triliun harta rakyat. Maka rakyat akan mengantri berbondong-bondong meminta pertanggungjawaban nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jika hal-hal kecil saja akan dipertanggungjawabkan Allah, apalagi hal-hal yang besar. Ketika habis amalan dia untuk membayar hutang-hutangnya di akhirat nanti, lalu disampaikan oleh Nabi kita, qabla ayyudama alaihi abu khida min khotayahum faturihat alaihi. Lalu setelah itu, dosa yang dia dolimi itu ditanggungkan kepadanya, sampai pada akhirnya summa turiha finnar, na'udzubillah, Allah lemparkan dia ke dalam neraka, na'udzubillah na'udzubillah min dzalik. Maka yaumul Aidil Fitri ini kita jadikan istirda, untuk saling meminta ridho. Barangkali ada yang pernah kita sakiti, istihlal, untuk saling meminta halal. Barangkali ada hartanya yang pernah kita cicipi tanpa izin, lalu istibra, untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Yang tidak dirasa atau dirasa, yang di depan atau di belakang kita pernah mendolimi seseorang,
Jangan dikira kita mengomong apa istilahnya menggibah seseorang pun itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini bermaaf-maafan momentum yang sangat baik untuk kita saling memaafkan supaya turun ridho Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mayal taqiyani muslimain, tidaklah dua orang muslim bertemu fayatasofahani, lalu dia bersalam-salaman, ghufirallahu ma qabla tafarruqa, maka istimewa dari kedua pertemuan yang bersalam-salaman tersebut diampuni dosa dari keduanya seiring tangan bersentuhan dengan tangan, maka dosa keluar dari keduanya. Ahibahil kiram rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puasa ditutup dengan zakat sebagai ghayatul i'anah. Sebenar-benar kita membantu dan menolong sesama. Ahibahil kiram, kita berlapar-lapar, berhaus-haus hanya dari subuh sampai maghrib. Banyak saudara kita di luar sana yang laparnya berhari-hari, yang laparnya tanpa buka, tanpa sahur, termasuk muslim Palestina yang masih digempur Israel laknat sampai hari ini, yang bantuan ditahan tidak bisa sampai ke sana, sampai rumputan yang dimakan, berlapar-lapar, berhaus-haus. Selama Ramadan kemarin kita riyadhah, dilatih Allah untuk merasakan bagaimana panasnya tenggorokan ketika haus, bagaimana perihnya lambung kalau kita lapar, agar kita rasakan bagaimana perihnya orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Dikeluarkanlah zakat itu. Tidak besar, setahun cuma 2,5 kilogram. Tidak besar, setahun kalau dihitung liter hanya 3,5 liter. Kalau dihitung uang hanya 38.000 rupiah. Hanya segitu yang Allah pinta dalam setahun zakat fitrah kita keluarkan. Dan Masya Allah, betapapun kecil nominalnya, tetapi ternyata akan sangat berarti untuk orang-orang fakir miskin di hari ini. Karena mereka tidak akan kelaparan pada hari kemenangan ini. Mereka tidak akan kelaparan dan kemiskinan setidak-tidaknya pada hari ini. Mereka akan merasakan bagaimana perut kenyang kita, nikmatnya memakan makanan santapan indah di hari raya. Seenggaknya mereka yang fakir, yang miskin pun ikut memakannya. Ibadil kiram rahimakumullah. Itulah di antara hikmah zakatul fitrah. Dan hikmah yang sesungguhnya adalah ibadah puasa kita mu'allaqun bainas sama wal ardh. Itu menggantung antara langit dan bumi, belum sampai kepada Allah sebelum diantar dengan zakat fitrah. Ibadil kiram. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, yang pertama, mari kita Ramadan bil istiqamah. Hidupkan bulan Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Hidupkan nilai-nilainya dengan keistiqomahan. Jangan berhenti ke masjidnya Bapak Ibu. Jangan berhenti tadarusnya. Jangan berhenti itikafnya. Jangan berhenti puasanya. Lanjutkan dengan puasa Syawal, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Puasa saum Daudnya, kalau kita mampu laksanakan itu. Kalau kita punya apa yang harus dikodok puasa kita yang kemarin kita tinggalkan, karena satu hari saja kita meninggalkan puasa, kata Nabi kita, tidak akan bisa itu diganti walaupun seumur hidup sekalipun. Kalau kita tinggalkan puasa tanpa udzur syar'inya. Lalu tarkul ma'asi fi jami'il yaum, tinggalkan kemaksiatan di dalam setiap hari dan setiap waktu kita. Kalau kemarin, jangankan maksiat Ibu Bapak, tertelan air saja kita takut. Kita takut tertelan air ketika kumur-kumur. Kenapa demikian? Kita takut. Kita takut Allah murka. Kita tidak telan air itu. Banyak sekali kesempatan untuk kita membatalkan puasa. Di rumah bisa kita batalkan puasa. Di tempat kerja bisa kita batalkan puasa. Tetapi kenapa tidak kita batalkan puasa kita? Itulah kekuatan iman. Dan kekuatan iman itu jangan hanya di Ramadan saja. Bawa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan seterusnya bawa sampai kita ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan, insya Allah. Bawa kekuatan iman tersebut. Dan bukan hanya dari subuh sampai maghrib kita menahan dari apa-apa yang bisa menimbulkan murka Allah, tapi di dalam setiap waktu kita tinggalkan maksiat sekuat tenaga kita. Qala badul ulama, sebagian ulama menyampaikan,
Kalau kita ingin mengukur layak atau tidak kita nanti masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ukur-ukurlah hari ini sejauh mana kehebatan kita meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Semakin kita gegabah di dalam dosa, semakin mudah di dalam maksiat, semakin mudah pula Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah ta'awun, ahibail kiram, saling tolong menolong. Terus laksanakan tolong menolong ini untuk kita, yakni insaniyah, kemanusiaan kepada yang dekat, kepada yang jauh. Dan jangan lupa, setelah kita kepada yang dekat, kepada yang jauh pun jangan kita lupakan di antaranya musim Palestina. Seenggaknya selapkan doa kita untuk musim Palestina. Dan khotib mengajak terus laksanakan jihad boikot kita kepada Israel ranatullah alaihim, agar mereka dimiskinkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah miskin tidak lagi mereka bisa membeli bom, memberi rudal, memberi jet, membeli tank baja dan seterusnya. Hadirin kiram rahimakumullah, insyaallah mana'ana ala ta'atin kana syarikan biha. Siapa yang menolong dalam ketaatan, maka dia turut berkontribusi dalam ketaatan tersebut. Wa mana'ana ala maksiatin kana syarikan biha. Siapa yang tolong menolong di dalam kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kejahatan, maka dia turut berkontribusi di dalam kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Semoga kita dijadikan Allah orang-orang yang kembali kepada kesucian dan yang menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Dan ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum.